Kendaraan listrik yang beredar di jalanan masih mengeluarkan emisi seperti kendaraan konvensional bensin dan diesel. Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB mengatakan, kendaraan listrik menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada kendaraan konvensional, meski sumber listrik yang digunakan berasal dari bahan bakar fosil berupa batu bara. Menurut Ahmad, energi kendaraan BBM yang ada pada tangki kendaraan konvensional hanya 46% saja yang benar-benar terpakai untuk menggerakkan roda. Selebihnya, energi itu hilang saat proses transfer BBM dan proses pembakaran di ruang pembakaran. Digunakan untuk auxiliary electricity, divertrain losses, dan parasitic losses. Sedangkan total aggregate energy losses kendaraan listrik hanya 11%, dengan perhitungan total energi hilang antara 31 sampai 35%. Namun, penggunaan teknologi regenerative braking system dapat membuat kendaraan listrik memanen 22% energi dengan menangkap kembali energi saat terjadi proses pengereman. Ketika kendaraan listrik direm, maka diarahkan untuk menggerakkan dinamo motor yang menghasilkan listrik yang bisa disimpan di dalam baterai. Kendaraan BBM bermesin 2000 cc yang menggunakan standar Euro 6 dengan bensin RON 95 sulfur maksimum 10 ppm memiliki level emisi karbon tertinggi mencapai 179,17 gram karbon dioksida per kilometer. Kendaraan bermesin hibrida 2000 cc ditambah 85 kW yang mengonsumsi BBM jenis RON 95 sulfur maksimum 10 ppm memiliki emisi karbon 76,79 gram karbon dioksida per kilometer. Sedangkan kendaraan listrik 85 kW yang diisi daya listrik bersumber dari PLTU batubara memiliki level karbon 67,82 gram per kilometer. Adapun kendaraan listrik 85 kW yang diisi listrik dari pembangkit energi baru terbarukan memiliki level karbon 9,90 gram per kilometer. Ahmad menyampaikan, meski emisi kendaraan listrik dari PLTU batubara lebih rendah, namun penghentian PLTU batubara harus dilakukan sesegera mungkin untuk digantikan dengan pembangkit listrik ramah lingkungan. Pembangkit energi baru terbarukan mampu mendukung percepatan penurunan emisi kendaraan, baik itu emisi gas rumah kaca maupun emisi pencemaran udara. Kamu harus tahu, ternyata mobil listrik itu nggak seramah lingkungan yang kamu bayangkan. Mobil listrik bahkan bisa jauh lebih mencemari udara dibandingkan dengan motor atau mobil konvensional. Lah, kok bisa? Nah, karena ini nih. Kendaraan listrik itu memperoleh tenaga dari baterai. Nah, si baterai ini tentunya perlu pengisian ulang daya. Nah, pengisian ulang dayanya ini pasti membutuhkan listrik PLN. Dan kebanyakan listrik PLN itu diperoleh dari PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Dan sumber tenaganya itu dari batu bara. Makin banyak listrik yang digunakan, maka makin banyak batu bara yang dibakar. Ya otomatis emisinya juga makin besar. Di tempat kendaraan listrik itu berada mungkin emisinya akan rendah, tapi di daerah tempat PLTU ya bisa saja emisinya itu menjadi meningkat. Maka selain dari kendaraannya yang ramah lingkungan, sumber dari energinya juga ya harus ramah lingkungan juga. Seperti dari pembangkit listrik tenaga air ataupun pembangkit listrik tenaga angin.